잘 모르지. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang dokter yang bernama Yan Gisu. Diketahui kalau Yan Gisu sangat terobsesi untuk menghidupkan kembali putrinya yang telah tiada. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan berbagai eksperimen percobaan baik kepada binatang maupun manusia. Terlihat hasil eksperimennya membuahkan hasil, di mana si anak yang tadinya sudah meninggal, kini bisa sedikit membuka matanya. Sesaat setelah itu, para pasukan khusus datang untuk menangkap Gisu. Hal ini karena Gisu sudah membuat mati ratusan orang akibat eksperimen gilanya tersebut. Sebelum ditangkap, Gisu dengan cepat menyuntikkan serum hasil eksperimennya kepada dirinya sendiri. Dan saat Gisu hendak dibawa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tiba-tiba gempa besar melanda. Dan akibat dari bencana tersebut, kota Seoul rata dengan tanah. Diketahui kalau bencana gempa ini tidak hanya terjadi di Korea, melainkan di seluruh dunia. Hal ini mengakibatkan sebagian besar manusia kini telah musnah. 3 tahun telah berlalu, dan kini dunia telah berubah akibat bencana gempa sebelumnya. Umat manusia tidak bisa memulihkan keadaan dalam waktu singkat, karena setelah gempa terjadi, dunia dilanda kekeringan dan juga kehabisan sumber air. Bahkan untuk bertahan hidup banyak yang menjadi kanibal, namun tidak sedikit yang memilih untuk berburu hewan seperti bujang Juan ini. Di sini Juan menemukan seekor buaya besar, terlihat dia mencoba membunuhnya dengan sebuah panah. Melihat buaya yang diam seolah mati, Juan pun mencoba mendekatinya. Namun ternyata buaya itu masih hidup dan malah mengejar balik Juan. Untungnya, Juan yang sudah terpojok diselamatkan oleh seorang bapak-bapak yang bernama Namsam. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis manis bernama Suna. Di sini dia tinggal bersama neneknya, karena hampir semua keluarganya tidak selamat ketika bencana gempa melanda. Sementara itu di pasar terlihat Namsam yang sedang menjual daging hasil buruannya. Diketahui kalau sistem jual beli saat ini adalah barter. Hal ini dikarenakan ekonomi dunia yang tidak kunjung membaik setelah dilanda bencana gempa. Tidak berselang lama, Suna dan juga neneknya menghampiri Namsam untuk membeli sepotong daging. Terungkap fakta kalau dulu saat bencana gempa melanda, Suna diselamatkan oleh Namsam. Dan semenjak saat itu, Suna menganggap Namsam sebagai ayahnya sendiri. Dan Namsam juga menganggap Suna sebagai anaknya. Namun tiba-tiba pasar itu dihampiri oleh segerombolan preman yang mengaku sebagai polisi. Di sini mereka mencoba menangkap dan juga membawa paksa orang-orang. Bahkan mereka juga mencoba untuk menangkap Suna yang cantik dan juga manis. Juan yang memang sudah memiliki rasa terhadap Suna, dia pun langsung menerjang dan mencoba menghajar mereka. Namun karena kalah jumlah, Juan pun malah dihajar sampai babak belur. Untungnya, Namsam segera turun tangan untuk membantu Juan dan menghajar balik para preman yang mengaku sebagai polisi tersebut. 봤다고.
Setelah kejadian itu, terlihat Namsam yang mencoba menginterogasi salah satu dari mereka dan terungkap fakta kalau mereka ini adalah anak buah dari musuh Namsam yang bernama Tiger. Di sini Namsam lanjut menginterogasi dengan menanyakan dari mana asalnya air bersih yang dia temukan di saku mereka. Dia pun menjawab kalau air bersih itu dia temukan di sebuah apartemen yang masih berdiri kokoh saat gempa besar terjadi. Namsam yang cukup puas dengan jawaban mereka, dia pun melepaskannya sembari memperingati mereka untuk tidak menginjakkan kaki di desanya lagi. Setelah semua keributan itu, di jalan pulang, terlihat Juan yang mengajak Namsam untuk pergi ke apartemen tersebut. Namun di sini Namsam merasa ada yang janggal tentang apartemen itu. Tiba-tiba di depan rumah Suna, mereka melihat orang-orang yang berpakaian rapi yang hendak berbincang dengan Suna dan juga neneknya. Karena khawatir, Namsam pun langsung nimbrung. Diketahui kalau orang-orang ini adalah para penghuni apartemen misterius. Di sini mereka mengajak Suna dan juga neneknya untuk tinggal di sana. Bahkan salah satu dari mereka mengaku sebagai seorang guru. Dia mengaku kalau dirinya di sana mengajar anak-anak Korea yang selamat dari bencana gempa. Bu guru itu juga bahkan mengatakan kalau di sana banyak sekali makanan dan juga air bersih. Mendengar hal itu, Suna pun tergiur karena dia ingin merawat neneknya dengan baik. Karena mereka harus pergi saat itu juga, di sini Suna memberikan hadiah perpisahan kepada Juan. Neneknya juga terlihat sangat berterima kasih kepada Namsan yang selalu membantunya di masa sulit ini. Malam harinya Juan terus merengek dan mengajak Namsam untuk tinggal di apartemen. Namun Namsan menolak karena yang tinggal di sana hanya orang-orang terpilih. Selain itu dia juga merasa masih dibutuhkan oleh warga sekitar. Padahal di hati kecilnya dia sangat sedih karena tidak bisa menemui Suna tiap hari. Diketahui kalau Suna ini mirip dengan mendiang anak Namsan yang tewas karena bencana gempa. Sementara di sisi lain Suna dan juga neneknya saat ini sudah setengah jalan untuk sampai ke apartemen. Di sini mereka dijemput oleh para tentara yang bertugas menjaga apartemen itu. Dalam perjalanan itu, Suna bertemu dengan gadis seumuran yang bernama Juyi. Diketahui kalau Juyi dan juga keluarganya diundang seperti Suna untuk tinggal di apartemen. 8살. 너는? 나 내 나이 또래 친구 진짜 오랜만에 봐. 나는 엄마 아빠가 밖은 위험하다고 지하에서 그래서 계속 팔다리를 움직여줘야 돼. 그래도 이제 그런 생활은 끝이. Di tengah perjalanan mereka menuju apartemen, nenek Suna merasa sangat kelelahan. Di sini Bu Guru meminta para tentara untuk membawa nenek Suna dan para lansia ke klinik terdekat. Sementara Suna dan juga Juyi melanjutkan perjalanannya dengan dipimpin oleh seorang tentara senior bernama Kwon. 여기 순아양 할머님하고 오시면 안 되니까 두 분은 여기 오실. 예, 잘 모시겠습니다. 자, 우리도 다시 출발하시죠. 이제 탑승하세요. 탑승 인원 체크해. Diketahui ternyata mereka tidak membawa nenek Suna dan juga lansia lainnya ke klinik, melainkan mereka membawanya ke tepi jurang dan langsung mengeksekusinya. 저 밑에. 할머니인가? Untungnya kejadian ini diketahui oleh Namsan dan juga Juan yang sedang berburu di sekitar sana. Tanpa ampun, Namsan pun langsung menghabisi mereka. Namun anehnya para tentara yang sebelumnya tewas kini hidup kembali dan kembali menyerang Namsan. Terlihat Namsan dan juga Juan sangat kewalahan. Untungnya ada seorang wanita misterius yang datang membantu Namsan. Di sini wanita misterius itu berhasil membunuhnya dengan cara memenggal kepalanya. Setelah kejadian itu, Namsan dan juga Juan menguburkan dan juga mendoakan neneknya agar tenang di alam barca. Kemudian mereka menemui wanita yang telah membantunya. Diketahui kalau nama wanita itu adalah Sersan Lee. Di sini, Lee mengatakan kalau para tentara semalam yang dia bunuh adalah mantan anak buahnya. Lee juga mengatakan kalau apartemen misterius itu adalah tempat yang sangat berbahaya.
Bahkan dia menceritakan kejadian beberapa tahun silam, di mana setelah gempa besar terjadi, dia dan juga timnya mencoba mengevakuasi para warga yang selamat dan mencari tempat yang aman untuk para warga, hingga mereka pun menemukan sebuah apartemen yang masih berdiri kokoh setelah diterjang gempa. Di sini para tentara dan juga warga bahu-membahu untuk mengurus apartemen tersebut. Beberapa hari kemudian, Yan Gisu datang untuk ikut mengungsi ke apartemen tersebut. Diketahui kalau ternyata dia selamat dari bencana gempa yang terjadi. Padahal kita tahu kalau dia seharusnya tewas karena tertimpa reruntuhan. Beberapa hari kemudian, setelah Yan Gisu ikut mengungsi di sana, dia dihampiri oleh Sersan Lee yang menanyakan perihal para anak muda yang menghilang secara misterius. Ternyata para anak muda itu telah dijadikan bahan eksperimen oleh Dr. Gisu. Bahkan hasil eksperimennya telah dia bagikan ke sebagian besar tentara di sana. Manfaat dari eksperimen itu adalah membuat mereka tidak bisa mati. Sersan Lee yang masih memiliki hati nurani pun menolak eksperimen tersebut dan berani untuk memberontak. 있었습니다. 아이들이 박사에게 간 이후로 돌아오지 않... 권 상사님. Semenjak saat itu, Sersan Lee pun pergi dari apartemen terkutuk itu. Namun saat ini, dia berniat pergi ke sana untuk menolong para anak muda yang masih terjebak di sana. Namsan yang khawatir dengan keadaan Suna, dia pun bertekad untuk membantu Sersan Lee. Sementara di waktu yang sama, terlihat Suna dan juga yang lainnya sampai di wilayah apartemen. Di sini mereka disambut oleh Gisu dan juga para penduduk apartemen lainnya. Terungkap fakta kalau Gisu saat ini telah diangkat jadi pemimpin di apartemen. Dia memiliki hak untuk membuat peraturan di sana. Dan setelah memberi sambutan hangat, Gisu menyuruh para tentara untuk mengantar para pendatang baru ke kamarnya masing-masing. Dan benar saja, apartemen itu memiliki sumber air bersih yang sangat melimpah. Kembali kepada Namsan, saat ini mereka sedang menyusun rencana untuk menyusup ke apartemen terkutuk itu. Di sini Sersan Lee mengusulkan untuk menyusup lewat jalur bawah tanah, namun Namsan ragu kalau rencana itu akan berhasil. Di sini dia berencana untuk menemui musuh lamanya yaitu Tiger, karena dia yakin kalau Tiger dan juga anak buahnya sering keluar masuk apartemen itu. Hal itu karena kejadian di pasar di mana anak buah Tiger yang mencoba menculik orang-orang. Di sisi lain, terlihat Tiger dan juga anak buahnya sedang tawuran dengan geng lainnya. Di tengah tawuran itu tiba-tiba Namsan datang dan menghentikannya. 야, 그만! Tiger yang melihat Namsan, dia langsung mengungkit masa lalunya dan terungkap fakta kalau Tiger dan juga Namsan dulunya adalah seorang petinju profesional terbaik di Korea. Dalam duel antara Namsan dan juga Tiger di atas ring, tinju Namsan membuat Tiger tidak bisa lagi melanjutkan karir profesionalnya. Karena hal itulah, Tiger sangat membenci Namsan sampai saat ini. Di sini Tiger malah meminta bantuan pada geng musuhnya untuk sama-sama mengeroyok Namsan. Bukannya gentar, di sini Namsan pun dengan gagahnya menghajar mereka semua. Setelah beres menghajar semuanya, terlihat Namsan yang menginterogasi mereka satu persatu. Tapi karena tidak ada yang memberikan jawaban yang memuaskan, Namsan pun menghajarnya. 그럼 좀 자고 있어. 잘 모르지. 몰라. Tiger yang melihat hal itu menjadi sangat ketakutan. Dia pun di sini mengatakan yang sebenarnya kalau dia menculik orang-orang untuk dibawa ke apartemen dan ditukar dengan air bersih. Setelah merasa puas dengan jawabannya, Namsan pun langsung menghajar Tiger sampai tidak sadarkan diri. 요새는 애들만 잡아오라고 시켜요. 10대들. 씨발 우리 수나 잡아가려고 했어.
동상들 왜 이렇게 신경질적이야? 잠깐만. 자. Di apartemen, terlihat Gisu yang mengumpulkan semua penghuninya. Di sini Gisu mengumumkan kalau para murid yang memiliki nilai bagus selama belajar di apartemen, maka keluarganya akan mendapatkan fasilitas yang lebih, seperti makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian para murid diarahkan untuk pergi ke lantai atas, sementara keluarganya diarahkan ke lantai bawah. Bu guru menjelaskan kalau hal ini agar para anak muda bisa fokus pada pelajarannya, tetapi mereka masih bisa bertemu setelah mengisi surat izin menjenguk. Mendengarkan hal itu, Suna merasa ada yang janggal dengan apartemen ini. Setelah para murid ke atas, para orang tua pun diarahkan untuk pergi ke basement apartemen. Ternyata para orang tua ini dipaksa untuk bekerja menyaring air kotor. Terlihat di sana banyak sekali orang tua yang sedang menyaring air. Di sisi lain, terlihat Kwon yang sedang memakan tikus hidup-hidup. Diketahui kalau ternyata tikus itu sebelumnya telah disuntikkan dengan serum zombie yang akan membuat tubuh Kwon menjadi semakin kuat. Kembali ke Suna yang mulai masuk kelas dengan Juyi. Terlihat Juyi yang sangat semangat, namun Suna sedikit shock karena dia melihat para murid di kelas itu memiliki pandangan yang kosong. Selain itu, Suna juga melihat kalau para murid memiliki luka di telinga. 이주혜라고 해. 18살이고. 잡힌 자리에 가서 앉으면 돼. 네. 너란 어떤 것이었냐? 도움이 되지 않는 사람들에게도 너무 많은 Saat pelajaran telah dimulai, terlihat Suna yang menggambar wajah neneknya. Bu guru yang mengetahui hal itu pun langsung menegurnya. Tidak lama kemudian, Gisu menghampiri kelas tersebut untuk membagikan air bersih. Terlihat para murid yang langsung meminum air pemberian Gisu. Namun Suna di sini bertanya kenapa Gisu tidak pernah membagikan air bersih ke setiap warga yang hidup di luar apartemen. Bahkan Suna juga bertanya tentang kabar dan juga keberadaan neneknya. Hal itu karena dia sudah lama tidak melihat neneknya. Mendengarkan hal itu, Gisu mencoba untuk menenangkan Suna. Dia mengatakan kalau dia akan membagikan air bersih ketika dirasa stok air bersihnya cukup. Dia juga mengatakan kalau neneknya baik-baik saja. Gisu berjanji akan segera mempertemukan mereka asalkan Suna meminum air pemberiannya. Namun Suna di sini hanya bisa terdiam. Malam harinya terlihat Kwon yang menemui Gisu. Di sini dia melaporkan kalau kedua rekannya yang mengeksekusi nenek Suna belum kembali. Di sini mereka belum mengetahui kalau kedua rekannya ini telah tewas di tangan Namsan. Selain itu, Kwon juga merengek agar Gisu segera menyempurnakan eksperimennya. Kwon khawatir kalau makanan dan juga minuman di dunia ini akan habis dan dengan serum yang sempurna, maka dia bisa terus hidup sekalipun tanpa makan dan juga minum. Mendengarkan hal itu, Gisu meminta Kwon untuk bersabar sebentar lagi. Di sisi lain, terlihat Suna yang mencoba kabur dari apartemen itu. Sementara di basement, terlihat orang tua Juyi yang marah dan meminta dipertemukan dengan anaknya. 아까 우리의 면담 신청 여긴 그런 제도가 없습니다. 무슨 얘기야? 얘기가 다르잖아. Singkat cerita, terlihat Gisu yang berada di basement. Namun karena Juyi saat ini sedang berada di laboratorium, dia pun segera mengajak kedua orang tuanya Juyi. Kembali ke Suna yang ternyata saat ini dia nyasar ke sebuah lab. Di sana dia melihat Juyi yang tidak sadarkan diri. Suna juga melihat berbagai laporan eksperimen Gisu yang ternyata sudah memakan korban hingga ratusan orang. Terungkap fakta kalau ternyata eksperimen Gisu ini mencampurkan DNA manusia dengan berbagai hewan. Alhasil setiap orang yang memakai serum Gisu akan berubah menjadi monster. Tiba-tiba orang tua Juyi dan juga Gisu datang ke lab. Hal itu membuat Suna bergegas untuk bersembunyi.
Melihat anaknya yang tidak sadarkan diri, orang tua Juyi pun merasa sangat khawatir. Namun Gisu mencoba menenangkannya kalau semuanya akan baik-baik saja. Dengan pedenya Gisu menunjukkan anaknya yang masih hidup walaupun tampilannya sudah seperti kuyang. Bukannya menjadi tenang, hal itu malah membuat orang tua Juyi semakin ketakutan. Dengan tergesa-gesa ayah Juyi mencoba mencopot selang yang menempel di tubuh Juyi. Naasnya, kondisi Juyi malah semakin memburuk. Terlihat Juyi yang mengeluarkan busa dari mulutnya sebelum dinyatakan tewas. Gisu yang melihat manusia eksperimennya tewas, dia pun menjadi sangat murka dan langsung menghabisi orang tua Juyi. Setelah itu, secara tidak sengaja Gisu menemukan Suna. Di sini Gisu berpikir kalau Suna akan sangat cocok untuk menyempurnakan eksperimennya. Sebelum operasi dimulai, dia memberitahu Suna kalau neneknya sudah tewas. Mendengarkan hal itu, Suna pun sangat marah. Keesokan harinya, terlihat Namsan CS sudah berada di gerbang masuk apartemen tersebut. Terlihat Tiger juga dibawa sebagai perantara untuk masuk. Di gerbang, Namsan CS diperiksa oleh para tentara penjaga. Di sini Tiger mengatakan kalau dirinya membawa para remaja untuk si Gisu. Namun tentara itu tidak percaya karena hari ini bukanlah jadwal Tiger untuk mengirimkan orang yang telah diculik. Di sini Namsan langsung mengambil inisiatif untuk merobos gerbang tersebut. Sesampainya di dalam halaman apartemen, mereka pun langsung dikepung oleh para tentara. Terlihat Namsan CS langsung membrutal dengan senjata yang sebelumnya mereka ambil dari markas si Tiger. Di sisi lain, terlihat Bu Guru yang melaporkan tentang Namsan kepada si Gisu. Namun Gisu mengatakan kalau dia akan mengurusnya setelah mengoperasi Suna. Kembali ke Namsan CS yang saat ini berencana pergi ke basement untuk menyelamatkan para mantan anak buah Sersan Lee. Diketahui kalau dulu para mantan anak buah Lee ini dikurung oleh Si Kwon. Sesampainya di sana, ternyata para mantan anak buah Lee sudah menjadi zombie. Di sini Namsan mencoba menyadarkan Lee kalau mereka sudah bukan lagi manusia. Setelah itu Namsan CS pun langsung menghabisi para zombie tersebut. Sesaat setelah Namsan CS menghabisi para zombie, Namsan CS mendengar pengumuman dari Gisu yang memerintahkan para tentaranya untuk menghabisi Namsan CS. 우리 그 지하에 계신 침입자분들께도 인터폰 있어요. 거기 버튼 누르고 대답하세요. Namsan yang mendengarkan hal itu nampak tidak takut sedikit pun. Bahkan dia bertekad untuk menghabisi Gisu karena telah membunuh nenek Suna dan juga menculik Suna. Di sini Namsan menyuruh Juan dan juga Sersan Lee untuk mencari keberadaan Suna, sedangkan dirinya akan kembali membrutal untuk menghabisi para tentara zombie. 어딨어? 아이씨. Hanya dalam waktu singkat, Namsan menghabisi para tentara zombie yang berdatangan. Di sisi lain, nampak Juan dengan Sersan Lee yang cukup kewalahan. Di sini Sersan Lee menyuruh Juan untuk naik lebih dulu, sementara dirinya akan menahan para tentara zombie. Setelah itu Sersan Lee nampak akan menyusul Juan ke lantai atas. Namun tiba-tiba, Kwon datang dan menghajarnya. Sersan Kwon yang mengetahui tentang kehebatan Lee, di sini dia mengajaknya untuk bergabung. Namun di sini Lee menolaknya. Dia pun langsung mencoba untuk menyerangnya.
Namun sayangnya serangan dari Sersan Lee tidak dapat membunuh si Kwon. Bahkan terlihat Kwon yang merobek wajahnya, matanya yang sebelumnya ditusuk oleh Lee beregenerasi menjadi mata ular. Kwon yang kesal pun langsung menghajar Lee kembali hingga membuatnya tumbang. Sedangkan Juan yang saat ini mencoba masuk ke sebuah ruangan kelas, dia nampak terkejut ketika melihat para murid yang bolohok. Di sini dia mencoba menyandra Bu Guru dan menyuruhnya untuk mengantarkannya kepada Suna. Namun tiba-tiba Kwon datang dan mencoba untuk menghentikannya. Tapi alhamdulillahnya terlihat Namsan datang dan langsung menyuruh Juan untuk menyelamatkan Suna. Sementara dirinya akan menghabisi si Kwon. Di waktu yang sama terlihat Gisu yang sedang menyuntikkan sebuah serum hasil eksperimennya terhadap Suna. Kemudian dia berjanji di hadapan putrinya kalau dia akan segera mencari tubuh yang pas untuknya. Namun tiba-tiba Gisu merasa kesakitan. Ternyata hal itu akibat Suna yang tidak pernah meminum air putih yang diberikan oleh Gisu terhadapnya. Sehingga serum yang dihasilkan dari DNA Suna menjadi gagal total. Gisu yang muak pun hendak membunuh Suna. Untungnya Juan tiba tepat waktu. Naasnya Juan tidak menyadari kalau ada anak buah Gisu. Setelah itu Gisu menyuruh anak buahnya untuk memindahkan putrinya ke dalam sebuah koper. Di sini dia berniat untuk melarikan diri. Tidak berselang lama, Namsan tiba di tempat tersebut dan langsung menghajar anak buah Gisu. Gisu yang sangat parno pun melemparkan sebuah granat. Tapi untungnya di sini terlihat Namsan CS yang selamat. Terlihat di luar gedung, si Gisu langsung dikerubungi oleh para penduduk apartemen. Mereka pun langsung menghajar Gisu saat itu juga. 다들 괜찮아요? Namun tiba-tiba wajah Gisu jadi bersisik. Hal itu lantas membuat para warga ketakutan dan tanpa ampun, Gisu pun langsung menembak para warga secara membabi buta. Naasnya, salah satu dari tembakan Gisu malah terkena koper yang berisi putrinya. Hal itu pun membuat putrinya kini tewas kembali. Tidak berselang lama, Suna, Juan, dan juga Lee datang menghampiri Gisu. Di sini mereka meminta Gisu untuk bertobat dan memohon ampun. Gisu yang sudah gila tidak menerimanya. Dia malah menodongkan senjatanya terhadap Suna. Untungnya, Namsan tiba tepat waktu dan langsung menghabisi Gisu. Tidak lama setelah kematian Gisu, hujan pun turun. Hal ini disambut sukacita oleh para penduduk apartemen, karena ini pertama kalinya turun hujan setelah guncangan gempa 3 tahun sebelumnya. Di sini Sersan Lee berkata kalau dia akan menetap di apartemen dan mengurusnya bersama para penduduk apartemen. Sementara Namsan CS memilih kembali ke kampung halaman mereka. Sebelum pulang, nampak Namsan CS pergi ke makam nenek Suna terlebih dahulu. Di akhir film, nampak Namsan, Juan, dan juga Suna hidup dengan bahagia, walaupun hanya menjadi penjual daging biawak dan juga kodok. Dan cerita pun bersambung sampai di sini, cuy. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe-nya agar Mimin semangat untuk membahas alur cerita film lainnya. Sampai jumpa.